Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Nama-Mu Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Biar hati-Mu disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukuri segala kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menikmati nafas hidup yang baru. Sehari lagi Tuhan kami boleh lewati bulan Maret. Bapa, terpuji nama-Mu di pagi hari ini. Jikalau kami ada sebaiknya kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami,
mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini. Kami datang kepada Tuhan terus belajar firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah kekuatan penolong bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi firman, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini. Terpuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada di Luwuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur di pagi hari ini tanpa terasa sehari lagi kita akan lewati bulan Maret, kita akan masuk pada bulan April, di bulan yang baru. Dan kita percaya, kita bersyukur jikalau hari ini kita ada pada titik ini, kita semua sehat, kita masih kuat. Mari kita bersyukur dan kita imani semua itu karena pertolongan Tuhan. Semua karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan tugas kita hari ini, kembali kita mau belajar firman Tuhan. Kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Bagian Alkitab yang kita renungkan pagi hari ini, Matius 11 28 sampai 30 berkata, "Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajar kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sepanjang bulan Maret, tema yang diangkat atau topik pembicaraan kita itu tentang yang pertama, bagaimana kita melawan rasa takut, bagaimana kita terhindar dari rasa takut, bahkan bagaimana kita bebas dari rasa takut. Kemudian bagaimana kita melawan rasa khawatir, bagaimana kita supaya tidak khawatir, bagaimana kita terhindar dari rasa khawatir. Dan pun yang terakhir kita bicarakan pada minggu terakhir ini tentang bagaimana kita terhindar dari rasa putus asa. Bagaimana kita bebas dari rasa putus asa. Nah saudara-saudara, putus asa itu kita sebagai manusia wajar saja ya, kita alami karena kelemahan kita. Nah saudara, saya kasih tema hari ini bahwa kita menghindari rasa putus asa. Bagaimana cara kita bebas dari rasa putus asa? Bagaimana kita terhindar dari rasa putus asa? Mungkin ada pertanyaan, mungkinkah kita bebas dari rasa putus asa? Mungkinkah kita terhindar dari rasa putus asa? Nah saudara, saya mau katakan kepada kita pagi hari ini bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus bebas, kita harus terhindar dari rasa putus asa. Kenapa saudara-saudara? Ketika kita ada dalam situasi putus asa, ya, kita membiarkan diri dibelenggu oleh putus asa, kita akan kehilangan pengharapan, ya. Kita akan menyerah, pasrah, dan kita akan kalah dengan situasi yang ada. Nah saudara, kita punya Tuhan, ya. Itu pengharapan kita, ya. Di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Artinya walaupun sedang terjadi sesuatu, ya, yang menurut pikiran kita, ya, kadang-kala tidak sanggup, ya, kita alami. Yang sedang terjadi sekitar kita, bahkan sedang kita alami saat ini, ya. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, apalagi masalah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nah saudara, kita tidak boleh putus asa dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Karena kita punya pengharapan, kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kita jaminan bahwa di dalam Tuhan masih ada pertolongan, masih ada pengharapan. Nah saudara-saudara, pengharapan itu artinya dalam situasi apapun terjadi, kita masih punya pengharapan, kita masih percaya keadaan yang baik akan terjadi bagi kehidupan kita. Nah saudara, sebelum saya lanjut, ya, membahas topik ini, saudara, saya akan melihat, mengajak kita membaca satu pendapat dari salah seorang tokoh dunia yang sangat terkenal, nah, saudara, yaitu Heinz Guderian. Ini dia berbicara tentang putus asa. Dikatakan saudara, tidak ada situasi yang putus asa. Yang ada hanyalah orang-orang yang putus asa. Nah saudara, siapakah Heinz Guderian ini? Dia adalah seorang jenderal, ya, pemimpin pasukan angkatan darat Jerman, ya, yang sangat terkenal
pada saat Perang Dunia Kedua. Nah saudara, dikatakan tidak ada situasi yang putus asa, ya. Yang ada hanya orang-orang yang putus asa. Nah saudara, Jenderal Heinz Guderian ini digelar sebagai Jenderal Panzer. Kenapa saudara-saudara? Dia memimpin pasukan Angkatan Darat Jerman dengan menggunakan pasukan Panzer. Saudara, sangat ditakuti oleh pasukan-pasukan lain di daratan Eropa waktu itu. Nah saudara, dia selalu berhasil dalam memimpin peperangan, saudara. Kenapa? Itu tadi dia katakan sama prajurit-prajurit yang pimpin, tidak ada situasi yang membuat kita harus putus asa. Yang ada hanya orang-orang yang putus asa. Itu sebab dia bilang maju, ya, tidak boleh mundur. Dia tidak melihat situasi sebagai penghalang, saudara-saudara. Nah saudara, ya, pada akhir hidupnya dia diberikan satu penghargaan salib besi, ya, namanya itu Knight Cross. Salib besi ini diberikan kepada penghargaan para ksatria Jerman yang membela negara dengan imannya. Kenapa saudara-saudara, ya, dikatakan tidak ada situasi yang putus asa? Ya, ada orang putus asa karena dia punya Tuhan, ya. Dia adalah seorang Kristen, saudara, ya, punya Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, menurut dia situasi apapun yang terjadi, ya, keadaan seperti apapun terjadi, kita tidak boleh putus asa. Itu kuncinya. Jadi saudara-saudara, beliau ini sangat terkenal, satu-satunya jenderal yang berani membantah Adolf Hitler karena salah strategi perang. Bayangkan saudara-saudara. Jadi mari kita belajar, saudara, bahwa keadaan situasi apapun yang kita alami saat ini yang ada depan kita, jangan membuat kita berputus asa. Kenapa? Kalau kita berputus asa, tidak ada pengharapan. Kita kehilangan pengharapan, sehingga kita akan kalah karena kita menyerah. Kemudian saudara-saudara, saya baca lagi, ya, artikel yang kedua, ya, dari seorang tokoh yang bernama Daisaka Ikeda. Dikatakan begini, saudara-saudara, ya, seseorang yang tidak peduli seberapa putus asanya situasi, dia dapat memberi harapan kepada orang lain, dan itulah pemimpin yang sejati. Nah, seseorang yang tidak peduli berapa putus asanya situasi, dia dapat memberi pengharapan kepada orang lain, bahkan dia menjadi pemimpin yang sejati. Nah saudara, siapakah Isaka Ikeda ini? Dia adalah seorang filsafat Buddha dari Jepang, ya, penulis buku, pengajar, bahkan dia mendirikan sebuah perusahaan, ya, yang namanya itu Soka Gakkai International, SGI. Jadi katakan seorang yang tidak peduli, ya, berapapun putus asanya situasi, berapapun keadaan situasi seperti apa, dia orang yang bisa memberikan harapan kepada orang lain. Itulah pemimpin yang sejati. Nah saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadangkala terjadi seperti ini. Kenapa? Banyak orang, ya, bunuh diri karena putus asa, ya. Putus asa tidak berbicara orang yang mapan atau rendah. Banyak kita lihat orang-orang yang punya uang banyak, punya kedudukan, tapi kenapa? Karena putus asa, ya, berakhir dengan cara yang tragis, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sebagai orang percaya, marilah kita untuk belajar bahwa jangan membuat situasi yang terjadi di sekitar kita, bahkan apa yang kita alami, mungkin keadaan keuangan kita, ekonomi, usaha kita sedang menurun, terlebih penyakit yang tidak sembuh. Saudara, kita punya pengharapan dalam Tuhan. Tuhan masih ada, Tuhan masih sanggup menolong kita. Dia sumber damai sejahtera, sumber sukacita dan damai sejahtera. Bahkan dikatakan damai sejahtera yang dia tinggalkan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa memberikan apa saja, saudara-saudara, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak punya Tuhan, itu akan membuat kita putus asa, menyerah dan kalah. Nah saudara-saudara, dua hal yang kita lakukan untuk kita terhindar, ya, dari rasa putus asa, agar rasa putus asa tidak membelenggu kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Saudara, yang pertama, ya, dikatakan datanglah kepada Tuhan, ya. Matius 11:28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Nah saudara, datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah, ya, kita jangan jauh dari Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, tetap datang menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Percayalah saudara-saudara, Roh Kudus akan tolong kita. Dia akan memberikan kekuatan, memberikan kita sukacita dan damai sejahtera, sehingga situasi
apapun yang terjadi saat ini. Di sekeliling kita, bahkan yang kita alami saat ini, itu tidak akan membuat kita berputus asa. Tapi kita akan selalu ada dalam pengharapan, karena kita punya Tuhan, Allah Immanuel yang sanggup menolong kita. Yang menolong kita tepat pada waktunya, tidak akan pernah terlambat menolong kita. Janjinya tidak pernah batal dan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang berikut, yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara, yang pertama saudara, jangan kita kehilangan sukacita ya. Dalam situasi apapun, miliki sukacita, karena Roh Kudus adalah sumber sukacita. Jangan pernah kita putus, henti-hentinya berdoa ya. Tekun di dalam doa, jangan kita berhenti berdoa ya. Keadaan apapun yang kita alami, mari kita doakan ya. Mungkin kita sedang sakit, mungkin sedang ada sesuatu dalam keluarga rumah tangga kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita selalu bersukacita, karena Allah kita penuh dengan sukacita. Dan yang berikut saudara, tetaplah mengucap syukur. Maka saudara-saudara, saya percaya ketika dua hal ini ada dalam kehidupan kita, ada di dalam hati dan iman kita, kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi yang terjadi, dan kita akan terhindar dari rasa putus asa. Tapi kita akan hidup dalam pengharapan jauh ke depan, karena kita percaya kita punya Tuhan yang membawa kita berjalan di dalam rencana yang indah. Marilah saudara-saudara ya. Jadi tidak ada situasi yang putus asa menurut Hein Guderian, yang adalah hanya orang-orang yang berputus asa. Artinya saudara-saudara, keadaan, situasi jangan menguasai kita, kondisi jangan menguasai, tapi kita yang harus ya, dengan iman percaya kita, mari kita kuasai situasi, sehingga kita akan tetap ada dalam pengharapan. Kita bukan orang yang putus asa, tapi kita ada orang pengharapan, orang yang punya pengharapan dalam Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, seseorang yang tidak peduli berapapun parahnya situasi yang terjadi, putus asanya keadaan, itu akan membangun orang lain, bisa memberikan pengharapan pada orang lain, dan itulah pemimpin sejati. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, bahwa persoalan kita, bahwa pergumulan kita, Tuhan akan selalu memberi kekuatan pada kita. Dia akan memberi kelegaan, saudara-saudara. Artinya saudara-saudara, kita akan dibebaskan dari rasa takut, dari rasa khawatir, apalagi putus asa. Dan mari kita selalu bersukacita, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kamu sudah berhenti bicara, Roh Kudus tolong kami, semua kami menyaksikan acara ini. Jamah hati kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, pengharapan bagi kami. Dimanapun kami berada, situasi apapun yang kita alami, yang kami alami saat ini, kami tahu kami punya pengharapan dalam Tuhan. Kami bukan orang yang berputus asa, tapi kami punya pengharapan dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati kami semua yang menyaksikan acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.